Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun tahukah Anda jika beberapa kali fenomena hujan es pernah melanda di berbagai daerah di tanah air kita tercinta? Selain fenomena es, fenomena alam berupa salju juga ada di Indonesia. Dan inilah berbagai fakta unik tentang fenomena hujan es dan fenomena salju di Indonesia. Dalam ilmu meteorologi, hujan es disebut hail. Hail terjadi akibat gumpalan awan yang dekat dengan permukaan bumi. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat dinginnya udara di atmosfer. Dan baru-baru ini, fenomena hujan es melanda daerah Bandung dan Bogor. Fenomena alam yang terjadi di daerah Kota Hujan Bogor 6 Maret 2014 lalu, tepatnya di daerah Cibinong, berlangsung cukup lama, yakni sekitar 1 jam. Yang mengejutkan, ternyata hujan deras yang disertai angin ini turun beserta butiran-butiran es yang menimbulkan suara-suara keras saat menimpa atap-atap rumah. Fenomena hujan es sebesar butiran kelereng ini sebelumnya belum pernah terjadi di daerah tersebut. Di hari yang sama, hujan badai disertai es juga mengguyur kota Bandung bagian timur pada 6 Maret 2014 lalu. Fenomena hujan es ini terpantau di kawasan Marga Cinta, Margahayu, Buah Batu, Binong, Antapani, dan juga Padasuka. Fenomena ini turut mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan sebuah baliho rubuh. Naas, pohon tumbang ini menimpa satu mobil yang sedang melintasi kawasan MTC di Jalan Soekarno-Hatta. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Fenomena hujan es sebenarnya sudah beberapa kali menimpa beberapa daerah di Bandung, seperti yang terjadi pada Januari 2014 lalu. Awalnya turun hujan ringan sekitar pukul 2 siang. Namun selang setengah jam kemudian, tiba-tiba terjadi badai. Selain ranting-ranting pohon yang berjatuhan, air sungai Cikapundung juga mengalir sangat deras. Hujan deras disertai dengan butiran-butiran es ini sempat membuat warga Bandung panik, seperti yang terjadi di daerah Batu Nunggal, Bandung. Lantaran di daerah ini belum pernah terjadi sebelumnya fenomena hujan es. Selain menimpa daerah Batu Nunggal, hujan es juga menimpa pendopo wali kota Bandung. Tak hanya itu, hujan badai yang disertai butiran es ini juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon angsana yang berada di Jalan Merdeka. Tumbangnya pohon ini menimpa 4 kendaraan yang sedang parkir di halaman Kompleks Pendidikan Santa Angela. Keempat mobil tersebut tidak mengalami rusak parah. Fenomena hujan es juga pernah terjadi di Surabaya Februari 2014 lalu. Hujan yang turun sekitar pukul 5 sore ini disertai angin dan juga butiran es sebesar kerikil. Fenomena alam ini juga dirasakan sejumlah warga di sepanjang Jalan Sidoarjo. Banyak warga yang merasa heran karena belum pernah merasakan hujan es di Surabaya. Meski begitu, fenomena ini bukan kali pertama terjadi di wilayah Jawa Timur. Karena saat musim hujan tahun lalu, fenomena hujan es juga terjadi di Malang. Hujan es yang disertai angin kencang di Malang November 2013 lalu mengakibatkan 60 rumah di Dusun Tulakan, Panggung Rejo, Kepanjen, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. 2 rumah diantaranya mengalami rusak cukup parah karena butiran es sebesar sekitar 1 cm jatuh menimpa atap rumah hingga roboh. Tak hanya menimpa beberapa kawasan di Pulau Jawa, fenomena hujan es juga terjadi di Pulau Sumatera, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh. Fenomena ini terjadi di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, 30 September 2013 lalu. Hujan es ini adalah kali pertama yang terjadi di Aceh dan membuat panik warga. Karena kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya, beberapa warga menampung butiran es tersebut ke dalam ember. Hujan es ini terjadi sekitar 10 menit lamanya. Fenomena hujan es yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh ini tidak menimbulkan kerusakan dan korban luka.
Indonesia sendiri juga memiliki fenomena alam berupa salju. Salju yang disebut-sebut sebagai salju abadi dan satu-satunya di Indonesia ini berada di puncak Gunung Jayawijaya. Nama puncak Jayawijaya sendiri merupakan pemberian dari Presiden Soekarno atas kemenangan merebut Papua Barat. Adanya salju di puncak Jayawijaya memang sesuatu yang sangat menakjubkan, mengingat Indonesia adalah negara beriklim tropis. Karena tinggi puncak ini mencapai 5.030 meter di atas permukaan laut, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, karena biasanya es alami tidak turun di sepanjang Katulistiwa. Puncak Jayawijaya atau yang lebih dikenal para pendaki sebagai Piramida Carstens terdaftar sebagai satu dari 7 puncak benua atau Seven Summit. Puncak ini menjadi incaran para pendaki gunung di seluruh dunia. Nama Carstens diambil dari nama penemu pegunungan Jayawijaya ini, yaitu Jan Carstens, yang melihat adanya salju di puncak gunung ini saat berada di sebuah kapal laut pada tahun 1623. Faktanya, dalam beberapa tahun belakangan ini, salju puncak Jaya atau yang biasa disebut Gletser Carstens yang ada di puncak Jayawijaya ini semakin menipis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim secara global yang terjadi di daerah tropis. Selain itu, perubahan suhu, kelembapan, hujan, dan pergerakan awan juga menjadi faktor-faktor menipisnya salju di puncak Jayawijaya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelusuran Greenpeace yang melakukan pemotretan dan penerbangan melintas puncak pegunungan tersebut pada Juli 2013 lalu. Para peneliti dari NASA memprediksi bahwa seluruh gletser yang ada di Papua akan musnah dalam 20 tahun ke depan. Maka sudah sepantasnya kita menjaga keseimbangan alam kita agar kelak anak cucu kita masih dapat melihat bahwa kita masih memiliki salju abadi di puncak Jayawijaya.